Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan lanjut ke topik keempat untuk pertemuan keempat atau pertemuan terakhir. Dengan topik peran serta kita dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberikan data demikian, bahwa hampir 1 miliar orang di seluruh dunia mengalami beberapa bentuk gangguan kesehatan mental. Dan jumlah ini meningkat sebesar 26 sampai dengan 28% dalam masa pandemi COVID-19. Di mana 70% penderita tidak mendapat bantuan yang dibutuhkan untuk pemulihan kesehatan mereka atas gangguan kesehatan khususnya mental atau psikologis. Sedangkan di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 juga telah menyebabkan gangguan kesehatan jiwa masyarakat meningkat 2 kali lipat. 20% populasi penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta itu berpotensi mengalami gangguan kesehatan jiwa. Semoga yang 20% ini tidak termasuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya. Tapi potensi itu ada pada siapapun, tergantung situasi, lingkungan, keluarga, dan sebagainya, ikut mempengaruhi kondisi seseorang, akan gampang terkena gangguan kesehatan kejiwaan atau mental atau tidak. Belum semua provinsi memiliki rumah sakit jiwa, sehingga mereka yang mengalami gangguan kejiwaan dengan sendirinya tidak dapat mendapatkan pelayanan di situ. Ya, tetap saja dalam gangguan kejiwaan. Dari 10.000 puskesmas yang ada di Indonesia, hanya ada 6.000 puskesmas yang dapat memberikan layanan kesehatan bagi mereka yang mengalami gangguan mental atau kejiwaan. Jumlah psikiater hanya 1.053 orang untuk sebanyak itu. Sehingga satu psikiater melayani kurang lebih 250.000 penduduk. Sangat tidak memungkinkan, sangat tidak ideal, sehingga yang mengalami gangguan kejiwaan praktis tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Nah, selain tubuh jasmani dan mental, pikiran dan perasaan yang mengalami gangguan, roh seseorang juga dapat mengalami semacam sakit penyakit. Dan sakit penyakit yang sebenarnya yang bisa menggerogoti kebahagiaan dan kesejahteraan spiritual seseorang adalah dosa. Itu pengganggu paling besar bagi terciptanya kesejahteraan spiritual dalam diri seseorang. Maka perayaan sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi adalah sesuatu yang sangat penting, karena diri sendiri tidak bisa menyembuhkan dirinya yang terluka oleh dosa. Dalam materi keempat ini diberi kisah bermakna, sekadar pengantar. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO,
kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana seorang individu bisa mewujudkan potensinya, kemampuannya sendiri, atau dengan demikian dia dapat mengatasi tekanan kehidupannya yang normal dan secara maksimal, serta dapat menjalin relasi positif dengan orang lain. Mereka yang mengalami gangguan psikologis, gangguan mental, pasti tidak bisa menjalin relasi positif dengan orang lain. Bahkan karenanya tidak mampu mengatasi tekanan hidupnya secara normal dan maksimal. Hal ini tidak dialami oleh seorang yang bernama Rio. Ia menderita depresi sejak masih kecil karena selalu dibully oleh teman-temannya. Dia mengaku begini, gue suka dikatain banci karena gue nggak bisa main bola, kata Rio. Gue depresi, anxiety, dan punya eating disorder. Makan nggak teratur. Itu jujur mengganggu hidup gue banget. Ini pengakuan dia yang bernama Rio ini. Beberapa kali dia mencoba untuk melakukan upaya bunuh diri. Mulai dari ingin melompat ke rel kereta api, lompat dari gedung tinggi, hingga nyaris memotong nadinya sendiri. Sudah cukup sering ingin ia lakukan. Puji Tuhan, belum atau tidak berhasil. Hingga suatu saat ia menemukan titik baliknya. Ketika merenung, Rio tiba-tiba saja merasakan bahwa ada hal yang harus selalu ia ingat dalam hatinya. Hati kecilnya, hati nuraninya mengatakan, gue mencintai Allah. Orang tua gue, meskipun nggak deket, sayang semua sahabat yang udah ngebantu gue. Gue merasa dia akan sedih kalau gue hidup depresi. Dia masih ingat dengan orang tuanya, meskipun nggak terlalu dekat, pasti orang tuanya juga ikut depresi kalau lihat anaknya hidup depresi. Ini ada di internet, bisa dilihat di sana. Seorang yang mengalami depresi, gangguan mental, ya, dan itu tidak ada yang menolong dia. Kisah lain, minggu yang lalu, saya kedatangan seorang anak muda siang-siang waktu itu. Dia berasal dari Intercon, seorang anak muda Katolik. Dia mengalami depresi karena situasi keluarganya, juga karena kuliahnya. Waktu dia datang ke saya siang itu, dia baru pulang dari Sekinah untuk mencari seorang konsultan atau seorang pembimbing untuk mengatasi persoalannya. Lalu dia ke sini, mencari salah satu romo untuk membantu dia, lalu saya temui. Saya tanya ke dia, kamu sering doa enggak? Ya kadang Romo kalau mau tidur. Dia punya persoalan besar, ya. Tapi dia tidak pernah melibatkan Allah dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa mengatasi persoalan? Tidak mungkin. Dia mau mencari bantuan ke siapapun kalau dia sendiri tidak membuka diri bagi campur tangan Allah, nggak bisa.
Dan kalau dia depresi hampir tiap hari, dia itu punya kecenderungan untuk apa? Melukai diri dengan pisau. Saya bilang, jangan lakukan itu bahaya untuk hidupmu. Iya Romo, saya tahu. Dia tahu, tapi dia tidak mampu untuk menghadapi depresi dalam hidupnya. Ini seorang anak muda yang tinggal di Intercon. Maka dari satu atau dua kisah itu kita bisa mengambil maknanya begini. Kesejahteraan bersama mencakup bidang jasmani, mental, dan spiritual. Dari kisah pertama tadi, saya mengatakan begini, membuli seseorang dan mengakibatkan depresi adalah tindakan merampok kesejahteraan yang orang lain sedang perjuangkan. Perampokan adalah sebuah kejahatan. Dan sebuah kejahatan adalah dosa. Di buku panduan ini tidak ada, ini refleksi saya, ya. Membuli seseorang dan mengakibatkan depresi adalah tindakan merampok kesejahteraan yang orang lain sedang perjuangkan. Dan kita terpanggil atau mesti merasa dipanggil Tuhan untuk membantu orang-orang yang mengalami depresi. Meskipun akhirnya tergantung pada orang yang bersangkutan, mau enggak keluar dari depresi itu. Nah, apa yang bisa kita sharingkan dan dalami dari materi atau topik ini? Pertama, selain kesehatan jasmani, apakah selama ini aku juga menjaga atau memelihara kesehatan mental dan spiritual? Jika tidak atau belum, mengapa? Jika iya dan sudah, bentuk pemeliharaan itu macam apa? Sehingga mungkin orang lain bisa mempraktekkannya untuk bisa mengatasi persoalan yang kurang lebih sama, karena depresi, karena dibully, atau karena persoalan lain dari orang lain. Kedua, apakah di tingkat lingkungan atau wilayah atau paroki sebaiknya disiapkan orang-orang yang dapat melayani konseling? Anak muda Intercon tadi yang saya ceritakan, dia harus pergi jauh-jauh ke Sekinah untuk mencari orang yang diharapkan bisa menolong dia mengatasi persoalan depresinya. Yang ketiga, apakah juga sebaiknya mulai dibentuk pelayanan budi program atau kakak pendamping atau pelindung sebagai sarana untuk belajar saling melayani. Seperti ini. Seorang kakak dalam arti usia yang lebih tua, katakanlah kelas 6 SD, dia bisa menjadi pendamping, kakak pendamping bagi yang baru usia kelas 3 misalnya, atau kelas 4. Nah, ini bisa dalam konteks kakak beradik di rumah kalau ada, atau mungkin bukan kakak beradik dalam arti saudara kandung, tapi bisa dengan teman yang lain, teman sekolah, ya bisa melakukan semacam ini. Ya. Jadi sudah di usia dini, usia sekolah, sudah belajar untuk saling melayani, saling membantu. Ya. Terutama kalau ada kesulitan atau persoalan. Bisa juga dalam konteks membantu belajar atau belajar bersama. Semua materi tadi bisa diperdalam atau diteguhkan lewat inspirasi dari kitab suci, yakni dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 23 dan 24. Di ayat 23 dikatakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Perhatikan kata menguduskan kamu seluruhnya. Artinya seluruh diri. Dan maka Paulus bilang, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu
atau tubuh, jiwa, dan pikiran terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu seluruh diri, roh, jiwa, dan tubuh, atau pikiran, jiwa, dan tubuh. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Maka keterbukaan terhadap campur tangan Allah itu penting supaya memang bisa terpelihara secara utuh tubuh yang sejahtera, baik pikiran, jiwa maupun tubuh yang sehat. Ada beberapa dokumen yang bisa meneguhkan refleksi kita, pendalaman kita topik yang keempat ini. Pertama, Amanat Apostolik Centesimus Annus, artinya tahun ke-100, yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1990. Jadi tahun ke-100 sejak ensiklik Rerum Novarum diterbitkan tahun 1891. Di nomor atau artikel 54 dikatakan begini. Kita hidup bersama dengan sesama kita, maka kita semua sungguh-sungguh mempunyai tanggung jawab atas semua orang, khususnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa menutup mata, menutup hati atas derita, kesulitan, persoalan orang lain, entah menyangkut kesehatan fisik, jasmani, entah menyangkut kesehatan mental, maupun juga menyangkut kehidupan spiritual mereka. Yang kedua, ensiklik Quadragesimo Anno, artinya sesudah tahun ke-40 dari Paus Pius ke-11 yang diterbitkan tahun 1931. Ya. Jadi sesudah tahun ke-40 sejak ensiklik Rerum Novarum diterbitkan 1891. Di artikel 211 dikatakan begini. Orang Kristiani perlu mempunyai komitmen untuk memperbaiki masyarakat, di mana hal itu perlu dilakukan dengan pembaruan semangat Kristiani secara batiniah. Jadi pembaruan diri itu nomor satu. Itu yang akan menentukan bagaimana keterlibatan kita untuk membantu orang-orang di luar kita. Nah, kalau kita sendiri masih punya persoalan, ya masih terluka, bagaimana kita mau membantu orang lain yang terluka? Sepertinya berat. Maka perlu pembaruan semangat Kristiani secara batiniah dari masing-masing pribadi sebagai seorang Kristiani, dan baru setelah keluar dari situasi ini, dientaskan dari persoalan itu, baru kemudian membantu orang lain, ya, memperbaiki masyarakat sekitar kita atau membantu warga sekitar kita yang perlu ditolong. Yang ketiga, seruan apostolik Evangelii Gaudium atau sukacita Injil dari Paus Fransiskus yang diterbitkan tahun 2013. 10 tahun yang lalu. Di artikel ke-1, kalimat pertama, jadi seruan apostolik ini dibuka dengan kalimat berbunyi, sukacita Injil memenuhi hati dan hidup semua orang yang menjumpai Yesus. Jadi orang yang menjumpai Yesus, yang mengalami kasih Yesus secara pribadi, pasti akan mengalami sukacita Injil. Karena Injil itu tidak lain adalah tentang Yesus,
Maka kalau orang mengalami sukacita Injil, dia mengalami sukacita karena Yesus dan kasih-Nya yang dialami memenuhi hati dan seluruh hidupnya. Kalimat kedua di nomor 1 itu berbunyi, mereka yang menerima tawaran penyelamatannya dibebaskan dari dosa, penderitaan, kehampaan batin, dan kesepian. Nah, penyakit inilah yang dibebaskan oleh Yesus, yang disembuhkan oleh Yesus, sehingga orang mengalami yang namanya kesehatan spiritual. Jadi kesehatan spiritual itu adalah situasi hati batin di mana seseorang dibebaskan dari dosa, dari derita, dari kehampaan batin atau kekosongan hidup dan kesepian. Karena diganti dengan kasih Yesus itu. Ini pentingnya kita berjuang untuk mewujudkan kesehatan spiritual, melibatkan Yesus. Kemudian para pemandu bisa mengajak para partisipan, warga lingkungan, untuk membangun komitmen dan aksi nyata, ya, entah secara personal maupun secara komuniter di tingkat lingkungan atau skop yang lebih besar. Pertama, mulailah dari diri sendiri. Membiasakan diri untuk membaca, mengerti, merenung, dan berdoa. Juga dalam arti bercakap-cakap dengan Yesus melalui kitab suci. Ini merupakan bentuk praktek doa yang menggunakan kitab suci. Biasa disebut Lectio Divina. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari selama ini sudah biasa melakukan, lanjutkan. Itu adalah aksi nyata, khususnya di masa Prapaskah nanti. Kalau pernah melakukan dan kemudian tidak lagi, mulailah kembali. Kalau tidak bisa sendiri, ajak beberapa orang untuk melakukan hal ini. Karena bisa berdoa dari kitab suci juga akan menjadi sarana untuk membawa kepada kesehatan spiritual. Kedua, mengadakan pelatihan di bidang konseling dan bimbingan rohani. Ini penting. Kalau hanya konseling, ada banyak konselor. Ya. Anak muda dari Interkon yang pergi ke Sekinah itu mencari konselor yang bisa membantu dia. Tetapi konselor hanya lebih pada bidang psikologis, mental. Dalam hal kerohanian, harus ada orang yang bisa menyentuhnya. Maka perlu bimbingan rohani. Entah di tingkat paroki, atau tingkat yang lebih kecil, atau bahkan lebih besar. Terutama dengan menyasar para orang tua dan orang muda. Ingat dengan pesan Romo Vikjen pada waktu pelantikan Dewan Paroki Harian. Bahwa mereka yang menghuni tempat rehabilitasi mental adalah orang muda. Ketiga, membantu para keluarga yang anak-anaknya masih berusia sekolah untuk menyadari akan bahaya perundungan dan perlunya budi program. Seperti yang tadi disebutkan. Itu beberapa aksi nyata bisa dipikirkan bersama apa yang bisa dilakukan di tingkat lingkungan sesuai dengan situasi setempat, lingkungan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Setelah itu, para partisipan dibawa kepada doa spontan. Ya. Doa spontan dilakukan, doa umat dilakukan secara spontan. Diharapkan apa yang diperdalam, diseringkan, didengarkan pada hari itu, malam itu, dalam pertemuan itu, menginspirasi umat untuk berdoa secara spontan. Ya. Lalu dibawa kepada doa Bapa kami, doa penutup, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya materi topik yang keempat dalam pertemuan yang keempat pada APP mendatang.